Oke, Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat malam, dan kita akan memulai ibadah kita malam ini ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kuasa-Mu bekerja malam ini, lawat kami semua, dan kami percaya mujizat ajaib terjadi. Dibuka kebaktian ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Yesus malam hari ini ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau kami sembah di malam hari ini, Engkau luar biasa. Terpujilah dan bergaya dengan fitur lensa progresif. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sembah Dia, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Kau dimuliakan. Amin. Atas Allah. Mari bersama-sama nyatakan, Kau ku sembah.
anak mudamu di Banten Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah hanya Yesus. Oh, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Berikan suara sembah. Terus menyembah Tuhan, Dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus di tempat ini. Lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi. I exalt thee. I
exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Biar anak-anak muda kau ku sembah, kau ku Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dia ada di sini. Oh Tuhan, Yes Lord. Tinggikan dia, kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Oh, Kau ku ku Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya, haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Oke, selamat malam Pak Frans Angki dan teman-teman semua yang sudah hadir ya. Selamat siang Bu Rosalin, Ya, Mbak Jerman ya, selamat Pak malam. Lubi, semuanya, Bu Pang Halo. Panglai, oke Bu Marta. Baiklah, kita akan berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Fang Fang Lai? Oke. Ya, Pak Tom. Ya, silakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang kudus, yang layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Bawalah kami masuk dalam rencanamu. Bawalah kami untuk selalu setia, taat, rajin, tertekun untuk membawa gereja CLCC untuk bangkit, untuk menyenang, untuk bangkit. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk melakukan setiap perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu penuh hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, penguasaan diri. Ajarilah kami selalu penuh kasih, sayang, cinta, sejati kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami yang lalu. Ampunilah segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami. Berilah hati kami yang baru untuk selalu memuji, menyembah Engkau. Selalu setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Tuhan, urapi Pak Pastor John Sarbuna semakin sehari untuk kuat, untuk melekat, untuk percaya, untuk bersyukur dan terima kasih banyak atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, penudungan terbesar yang daripada Tuhan kami bisa mendapat impartasi kesembuhan ilahi. Amin. Itulah adalah kasih karunia anugerah besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan, curahkanlah roh peka di dalam kehidupan kami satu persatu pada malam hari ini untuk menerima impartasi kesembuhan, menerima impartasi kesehatan, menerima impartasi pemulihan keluarga, segala-galanya, apapun juga, pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi. Tuhan, berilah hati kami selalu melekat padamu. Bersyukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas
pertolongan, perlindungan, penyertaan, penuntun yang terbesar. Terpujilah namamu Yesus, Engkau Raja di atas segala raja yang bertata, berdaulat, berkarya yang terbesar. Haleluya, amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Ya, selamat malam Ibu Atanasya, Bu Febri sudah bersama kita ya malam ini. Baiklah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu siapa saja yang bertugas malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan Oke, MA. praise God. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang Ya, sudah hadir di shalom. CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini sebagai koordinator host di gereja mau menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Untuk malam hari ini, Selasa tanggal 11 Februari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah satu koordinator Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, dua host Ibu Yeti Sulistiorini, tiga worship leader Pastor John Sarbunan MA, empat pembicara Pastor John Sarbunan MA, lima doa profetik akan dinaikkan. Maaf ini tadi untuk Pak Darmawan barusan telepon, jadi nanti diganti Ibu Rosalin dari Jerman. Ibu Rosalin dari Jerman. Dari Jerman. Dan ya, 6 pengumuman disampaikan oleh Ibu Saudari Alin dari Kediri. 7 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 8 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah akan dimulai dan dipimpin oleh Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini sudah menyampaikannya siapa-siapa yang bertugas di malam hari ini. Oke, praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial keberapa? 115. 114. Ya, kita sudah tiba di serial yang ke-114 malam ini ya. Harusnya kita sudah tiba di 115, cuma karena kemarin ada sedikit masalah teknis ya, sehingga serial yang ke-113 itu untuk malam kemarin kita pindah ke tadi pagi, dan malam ini kita tiba di serial yang ke-114. Oke, dan nanti orang tua kita Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak hati saudara haus dengan firman? Lambaikan tangan, amin ya. Oke, bilang aku lapar dan haus akan firman. Bukan akan makanan minuman ya. Makanan minuman itu hanya mengenyangkan perut sementara, terus ke belakang habis. Firman. Ya, tapi hati kita haus dan lapar akan firman. Amin ya. Oke, saya ini dulu kasih sedikit ini ya. Sebuah peringatan buat kita semua, sebuah masukan ya, yang berarti saudara-saudara, tema kita sepanjang tahun ini adalah mahkota abadi ya. Mahkota abadi itu tema kita sepanjang tahun 2025 ya. Tapi kalau tema khotbah kita itu setiap pagi maupun malam selalu bergantian ya. Jadi yang bergantian itu adalah tema khotbah yang disampaikan ya, sesuai dengan urutan ayat-ayat yang kita bahas ya. Jadi ada temanya sendiri-sendiri. Tapi untuk urusan tema tahunan ya, tema besar kita sepanjang tahun 2025 ini adalah everlasting crown atau mahkota abadi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama lihat ya firman Tuhan di malam hari ini.
Oke, silakan yang sudah siap pulpen, sudah siap untuk catatannya, bisa dicatat ya. Sambil sudah menyimak firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berapa banyak saudara yang hatinya haus dan lapar akan firman, lambaikan tangan. Bilang, saya lapar dan haus. Saya lapar dan haus akan Amin. firman. Karena itu kita ada di sini ya. Semua yang ada di sini adalah orang-orang yang hatinya haus. Haus akan firman, lapar akan firman ya. Firman minuman bagi roh kita dan makanan bagi roh kita ya, dan juga bagi jiwa kita. Oke, kita akan lihat tema kita malam ini, mahkota abadi dalam hati menyenangkan Tuhan ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu Itu kerinduanku. Oh ya, lagu itu ya. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Amin, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kita ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar mahkota abadi ada dalam hati yang menyenangkan Tuhan? Benar. Benar ya, pasti ada ya. Ada, jawabannya ada ya. Oke, lalu bagaimana kalau ternyata seseorang hatinya tidak menyenangkan Tuhan? Apakah mahkota abadi ada di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini. Dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Ya. Ya. Terima kasih Pak John. Oke, sama-sama. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amin. Amin. Korban orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan dia memakai kata the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan, ya. Yang dia lakukan pikirannya jahat, hatinya jahat, ya, matanya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Jadi ketika orang fasik datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan bilang itu adalah kekejian, ya. Kenapa kekejian? Kok orang persembahkan korban, kok masa Tuhan bilang kekejian? Karena saudara-saudaraku, itu tidak berkenan di hati Tuhan ya. Pikirannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat, saudara, perbuatannya jahat. Maka korban yang dia persembahkan Tuhan tidak akan berkenan ya. Tuhan tidak akan menerimanya. Tetapi ada bagian yang kedua ini ya. Bagi orang-orang yang Tuhan tahu dia menyenangkan hati Tuhan ya. Tetapi doa orang jujur. Doa orang jujur apa saudara-saudara? Dikenannya. Doa itu juga suatu persembahan di hadapan Tuhan. Jadi ketika orang jujur berdoa, maka Tuhan itu berkenan ya. Berkenan apa? Menerima doanya. Setelah Tuhan berkenan menerima doanya, Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan berkenan juga untuk menjawab doanya. Setelah Tuhan berkenan untuk menjawab doanya, Tuhan juga berkenan untuk memberikan dia pertolongan. Berapa banyak saudara malam hari ini yang butuh pertolongan, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, saya butuh pertolongan. Amin, haleluya. Oke, orang fasik, doanya atau persembahannya, korbannya itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang jujur dikenannya ya. Haleluya, orang jujur itu dikenan karena apa? Saudara-saudaraku, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Sementara orang fasik itu orang yang tidak jujur Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat bagian penting ini saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam hati menyenangkan Tuhan ya. Kenapa? Karena ia jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kejujuran itu penting sekali ya.
Di Alkitab ada contoh-contoh orang yang jujur. Misalnya Yusuf, orang yang jujur, ya. Sehingga Tuhan berkenan akan doanya. Dan akhirnya Yusuf meskipun difitnah sana sini, saudara-saudaraku, dibenci, saudara-saudaranya dimusuhi. Saudara-saudaranya dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka pada Yusuf. Tapi karena dia jujur, Bapak Ibu, Yusuf akhirnya dibela oleh Tuhan. Meskipun dia sempat dijebloskan dalam penjara, tapi di penjara itulah Tuhan angkat Yusuf dari seorang narapidana menjadi seorang perdana menteri, ya. Seperti hari ini perdana menteri Israel, ya, Benjamin Netanyahu. Saudara-saudara, Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di kerajaan Firaun. Nomor 1 yang berkuasa atas takhta itu adalah rajanya sendiri, ya. Itulah Raja Firaun. Tapi urusan pemerintahan, urusan tentang keuangan, ekonomi, urusan negara, dipercayakan kepada Yusuf, ya. Saudara-saudara, orang yang jujur itu dia bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Katakan amin, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Yang penting engkau tahu rahasianya, ya. Memiliki hati yang berkenan, yaitu hati yang menyenangkan Tuhan. Bilang itu saya. Itu saya. Amin, ya. Oke, orang yang jujur itu Bapak Ibu sekalian, dia disukai oleh Allah dan manusia. Amin. Adakah di antara kita yang saudara tidak suka dengan orang jujur? Kita semua suka. Amin, ya. Dan memang risikonya orang jujur selalu bukan cuma disukai tapi juga dibenci, ya, oleh orang-orang yang tidak jujur, ya. Contoh, misalnya Bapak Ibu lawan-lawan politik, ya. Mereka semua yang melakukan banyak penyelewengan Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka takut kedoknya terbongkar Bapak Ibu, ya. Maka orang-orang jujur itu mereka disingkirkan, saudaraku. Tapi Tuhan akan bela mereka, saudaraku, ya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka itu orang-orang jujur, Bapak Ibu. Dan risikonya memang karena mereka jujur, mereka dibuang ke goa singa. Daniel dibuang ke goa singa, Bapak Ibu, ya. Dan teman-temannya dibuang ke dapur api. Tapi lihat, Tuhan bela orang jujur, ya. Dan orang jujur itu dia selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak saudara rindu dan saudara ingin mengalami penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin, ya. So, jujur kepada Allah, jujur kepada pemimpin, ya, jujur kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Maka saya percaya semua persoalan-persoalanmu akan terselesaikan dengan baik. Yang percaya bilang amin. Oke, mari kita lihat, ya, bagian penting ini, saudara-saudaraku. Nah, ini sudah, sekarang ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu. Terambil dari 1 Timotius 6 ayat 4-6, ya. Sebagaimana kemarin malam saya janji, saya bilang besok malam kita akan bahas, ya, maksudnya besok malam yaitu malam ini, kita akan bahas 1 Timotius 6 ayat 4 sampai ayat 6, ya. Karena tadi pagi kita sudah bahas ayat 1-3. Ya, bagaimana Bu Fang Falai? Yang mana yang belum tertulis? Yang atas, ya, mahkota abadi dalam hatimu Ini. senang. Oke. Ya, mahkota abadinya Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sudah, ya, Bu Fang Fang? Terima kasih, Oke. Tuhan. Amin, ya. Tuhan juga memperingatkan umat Tuhan di kitab Malaiki pasal 3 ayat 10, ya. Di sana Tuhan menegur karena mereka tidak jujur dengan Tuhan. Dalam hal apa, Bapak Ibu? Dalam hal mereka merampas, mereka merampok miliknya Tuhan. Nah, apa itu miliknya Tuhan? Persepuluhan, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara mau doamu didengar oleh Tuhan, doamu cespleng, doamu cepat terkabul, Bapak Ibu, jujurlah dengan Tuhan, ya. Apa yang menjadi bagian Tuhan jangan saudara ambil, ya. Jangan saudara pakai, jangan saudara rampok, jangan saudara rampas, ya. Karena itu akan menyusahkan dirimu, Bapak Ibu, ya. Itu sama saja dengan engkau menutup pintu-pintu berkat
Engkau menutup ya pintu-pintu langit untuk dicurahkan berkat atas hidupmu. Ya, saudara-saudara, persepuluhan itu adalah milik Tuhan yang bukan milik kita. Kita harus kembalikan, suatu. Ya, jadi kita ini hanya dipercayakan untuk mengelola saja, ya, mengelola berkat-berkat Tuhan. Jadi ketika engkau mengembalikan 1/10, maka di tanganmu engkau masih pegang 90%. Tapi kalau kita mau jujur, saudaraku, semuanya itu sesungguhnya itu datang dari Tuhan, ya. Itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Nah, Tuhan hanya ngetes kita aja, ya. Tuhan ingin tahu hati kita sampai di mana, apakah kita mau jujur, mau taat atau tidak, ya. Dan dia memberikan hukum, yaitu 1/10, Bapak Ibu. Dan 1/10 itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita semua. Katakan amin, ya. Haleluya. Amin. Oke, yang mau diberkati Tuhan bilang amin. Oke, mari kita lihat ya. Dan ini dapat kita pelajari di dalam 1 Timotius 6 ayat 4-6 ya. Nah, saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, persepuluhan itu tidak dimaksudkan untuk menyusahkan engkau dan saya, ya. Justru dengan adanya persepuluhan itu justru untuk membuka tingkap-tingkap langit, membuka pintu-pintu sorga, membuka pintu-pintu rezeki, pintu kelimpahan kemakmuran Bapak Ibu, dan dicurahkan atas hidupmu, ya. Kalau sampai engkau menahan persepuluhan, engkau tidak mengembalikan kepada Tuhan, nah itu sama saja dengan engkau melanggar firman Tuhan, ya. Sama saja dengan kasarnya engkau merampas, merampok miliknya Tuhan. Nah, itu akan berbahaya bagi dirimu, Bapak Ibu, ya. Mari kita belajar jujur, kita belajar taat, ya. Supaya kita bisa lihat langit tidak menjadi tembaga lagi dan bumi tidak menjadi besi, ya. Saudara bisa membayangkan kalau langit jadi tembaga artinya hujan nggak bisa turun, saudaraku, ya. Kalau bumi jadi besi, saudara, pacul dengan pacul tanah itu tidak bisa, Bapak Ibu, menghasilkan sesuatu. Pasti saudara dengar bunyi ting, ting, karena apa? Yang saudara pacul itu bukan tanah, itu besi semua. Jadi tidak bisa tumbuh, saudaraku, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan juga akan menghalau, menghardik segala belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Artinya apa? Belalang-belalang yang memakan habis pohon-pohon yang engkau upayakan, yang engkau tanam selama ini dimakan habis oleh belalang-belalang itu. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Karena engkau membuka celah bagi belalang-belalang itu masuk dengan apa? Engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, yaitu membawa persepuluhan, ya. Itulah sebabnya dimakan habis. Jadi seperti dikatakan dalam kitab Hagai, setelah mereka mengumpulkan banyak, mereka menaruh di pundi-pundi yang berlobang. Pundi-pundi yang bocor, ya, bocor sana, bocor sini, boncos sana, boncos sini. Uangnya lari ke dokter, lari ada saja, saudaraku. Jadi rasanya itu nggak bisa menikmati. Kenapa, Bapak Ibu? Ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Ada yang dilanggar ini. Yaitu apa? Persepuluhan, ya. Oke, Bapak Ibu sampai sini bisa taat, ya. Bisa paham, ya, mengerti, lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya mengerti sekarang. Ya, jadi saudara-saudara, kalau ada yang saudara belum lakukan, ayo lakukan. Supaya engkau bisa lihat kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan dari Tuhan itu memberkati saudara. Bahkan Alkitab berkata pada waktu engkau tidur pun engkau diberkati Tuhan. Bilang amin, ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti mahkota abadi dalam hati. Bilang hati. Coba pegang dada saudara. Bilang dalam hati. Dalam hati apa, saudara? Dalam hati yang menyenangkan Tuhan. Bilang amin, ya. Nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa, ya. Oke. Mari kita lihat, ya, siapa dia, Bapak Ibu. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memiliki, ini ada 3H, ya. Tadi kemarin itu 3M, nah, sekarang ini 3H. Nah, 3H, ini dia. Jadi kalau hati yang menyenangkan Tuhan itu, Bapak Ibu, yang pertama kita lihat tandanya apa, selaku. Yang pertama dia punya H yang pertama.
Hal yang pertama yaitu hindari jauh-jauh. Nah, siapa yang harus dihindari Bapak Ibu? Yang dihindari jauh-jauh itu adalah orang sombong. Amin ya. Siapa yang harus dihindari Bapak Ibu? Orang sombong. Nah, orang sombong itu seperti apa, saudaraku? Orang sombong itu yang berlagak, dia tahu, artinya sok tahu ini namanya, ya. Dia berlagak tahu, namun dia tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian dia mencari masalah. Jadi orang sombong itu, saudaraku, dia tuh sok tahu dan dia suka cari masalah. Nanti kita lihat masalah yang dicari itu apa saja. Kita lihat ya. 1 Timotius 6 ayat 4. 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersifat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Amin. Nah, perhatikan ya kata-kata ini. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan apa? Bersilat. Bersilat apa? Kata. Kata. Nah, ini orang siapa? Orang sombong ini, Bapak Ibu. Maka yang pertama, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita perlu punya hal yang pertama. Hal yang pertama itu kita menghindar. Ya, hindari Bapak Ibu. Hindari jauh-jauh. Jangan dekat-dekat dengan orang sombong supaya engkau tidak tertransfer rohnya itu. Amin ya. Hindari jauh-jauh orang sombong. Nah, setelah kita bisa tahu orang sombong itu dari mana? Dari mana? Kita bisa lihat tanda-tandanya apa orang sombong. Orang sombong itu dia berlagak tahu, ya. Dia berlagak tahu padahal apa? Tidak tahu apa-apa. Sukanya mengkritik, sukanya mencemooh. Itu orang sombong itu, Bapak Ibu. Ya. Padahal dia sendiri tidak bisa melakukan. Sama seperti kalau kita lihat ya, pemain bola, Bapak Ibu, ya ada penyerang kiri, penyerang kanan, ya ada yang tengah, ada yang back belakang, saudara-saudaraku. Ya Bapak Ibu, dibilang ayo, 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 Bapak Ibu. Padahal dia sendiri tidak bisa bermain seperti itu, ya. Sukanya berlagak tahu, ya, sukanya mengkritik. Jadi orang yang sombong itu suka juga mengkritik. Padahal Bapak Ibu sekalian ya, dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan. Nah, itu orang sombong. Dan mari kita lihat ya, dia tidak tahu apa-apa dan mencari masalah. Masalah yang dicarinya apa Bapak Ibu? Anda perhatikan ini ya. Penyakitnya ialah mencari-cari. Suka cari-cari persoalan, saudaraku ya. Mencari-cari soal dan bersilat kata. Itu siapa Bapak Ibu? Orang sombong. Nah, orang sombong ini orang yang paling dibenci oleh Tuhan, ya. Orang yang paling tidak disukai oleh Tuhan itu orang sombong. Di Alkitab itu ada contoh orangnya, yaitu apa? Saul. Saul ketika ditegur, diperingatkan, suatu dia ngeyel, ya. Dia beralasan, Bapak Ibu. Maka Tuhan begitu tidak berkenan kepada Saul, Bapak Ibu. Meskipun dia punya niat untuk apa? Korban-korban itu dia mau persembahkan, tapi Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Tidak jujur, Bapak Ibu. Ya, itu Saul, saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat ya. Jadi ini orang sombong bersilat kata yang menyebabkan dengki, ya. Menyebabkan dengki, kemudian dia menyebabkan cedera, fitnah dan curiga. Ini ulah siapa? Ini orang sombong, Bapak Ibu. Yang suka cari-cari soal-soal masalah, ini orang sombong, ya. Maka kita perlu hindari jauh-jauh, Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara-saudara, hindari orang seperti ini karena saudara tidak akan mendapatkan manfaat dalam hidupmu, ya. Yang suka menjelekan orang, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saudara dengar orang itu mulai ngomong si A, ngomong si B, lebih baik hindari dia, saudaraku. Karena itu jadi penyakit, Bapak Ibu. Amin ya. Oke. Ini yang pertama. Ini hati yang menyenangkan Tuhan ada di sini, ya. Dia menghindari jauh-jauh orang sombong. Kalau gitu gimana dengan orang rendah hati? Nah, orang rendah hati, Bapak Ibu, itu perlu sudah mencari persahabatan dengannya, ya, karena Tuhan sayang orang rendah hati. Tuhan cinta orang rendah hati, meskipun difitnah, meskipun dicemooh, meskipun dihujat, ya, meskipun tidak disenangi, tapi Tuhan cinta orang rendah hati. Amin ya. Orang yang tahu kesalahannya ditegur, dia menyadari dia mau berubah. Itu orang rendah hati. Amin ya. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang ada tanda yang kedua.
dari orang yang hatinya menyenangkan Tuhan. Kita lihat yang kedua itu apa? Dia punya H yang kedua. H yang kedua itu apa? Hentikan. Hentikan. Hentikan apa, saudaraku? Hentikan orang yang membuat percekcokan. Ya, cekcok terus, Bapak Ibu. Ya, ini harus dihentikan. Ya, supaya apa, Bapak Ibu? Tidak membuat tambah runyam. Ya, hentikan orang yang membuat percecokan. Percecokan antara siapa dengan siapa? Kita lihat di sini ya. Antara orang yang tidak berpikiran sehat. Lalu kemudian, dan yang hilang kebenaran. Yang hilang kebenaran itu apa? Firman tidak ada pada orang itu. Jadi kalau saudara tahu ya, orang yang suka bercekcok itu orang yang dia tidak menyadari bahwa firman sedang hilang dari hidupnya. Berarti yang ada itu apa, saudaraku? Dosa. Ya, saudara-saudaraku. Dosa, pertengkaran, percekcokan. Nah, itu Bapak Ibu. Dia tidak sadar bahwa firman itu sudah mulai hilang dari hidupnya. Ya, maka ini harus dihentikan. Kita lihat ayatnya ya, 1 Timotius 6 ayat yang kelima. 1 Timotius 6 ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Amin. Nah, jadi saudara lihat di sini ya, firman Tuhan nasihatkan kita jelas sekali. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Jadi pikirannya itu lagi error, Bapak Ibu, ya. Pikirannya itu lagi bermasalah. Kenapa? Karena bercekcok terus, dia lupa merenungkan firman, ya. Dia lupa untuk ingat akan firman yang dia sudah dengar itu. Sehingga yang dia ingat itu masalah si A, si B, sehingga itu menimbulkan percecokan, Bapak Ibu, ya. Dan orang ini akhirnya membuat masalah, Bapak Ibu. Ini harus dihentikan, saudaraku. Jadi hentikan orang yang membuat percecokan, Bapak Ibu ya. Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara, memang percecokan itu, saudaraku ya, ada yang bilang cekcok untuk cocok. Tapi kalau cekcok yang tidak beralasan, nah ini yang harus dihentikan, Bapak Ibu. Yang suka cari-cari masalah, Bapak Ibu, doakan orang ini supaya dia cepat bertobat ya. Hentikan orang yang membuat percecokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Jadi kalau orang itu tidak berpikiran sehat, dia sukanya bikin masalah, sukanya cekcok di situ, ya. Oke, amin Bapak Ibu, paham ya? Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, tanda dari hati yang menyenangkan Tuhan. Oke, selamat datang Pak Kris, Ibu Kris, ya. Sudah bersama kita, boleh tahu ini Pak Kris, Bu Kris di mana nih? Di kota mana? Di Sidoarjo kah? Atau di Surabaya? Atau di luar Pulau Jawa? Selamat bergabung ya. Bu Kris teman saya itu Pak John. Oh, yang kemarin datang ke tempat Ibu Indriani ya? Iya, iya. Oke, mantap. Rupanya dia ingat 3G ya. 3G. Masih ingat ya Bu Kris ya? 3G ya. Jihad. Kemudian apa? Godaan harus ditolak. Lalu kemudian yang ketiga, gantungkan harapan pada Tuhan. Oke. Nah, mari kita lihat tanda yang ketiga, saudaraku. Tanda yang ketiga dari orang yang hatinya menyenangkan Tuhan. Nah, kita lihat ini ya. Yang ketiga, hatinya dijaga penuh, ya. Hatinya dijaga penuh supaya apa? Dia selalu bersyukur pada Tuhan Yesus. Bilang amin, ya. Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadat yang disertai rasa cukup. Katakan amin. Oke, kita lihat ayatnya ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saudaraku, tanda yang ketiga dari hati yang menyenangkan Tuhan di dalam hal ibadah, Bapak Ibu. Itu hatinya dijaga ya, supaya apa? Jangan suka menggerutu. Jangan suka bersungut-sungut ya. Jangan suka sambat. Kalau hatinya tidak dijaga, hatinya selalu sambat, hatinya menggerutu, hatinya bersungut-sungut, nah itu tidak menyenangkan Tuhan, saudaraku. Tapi kalau dia itu selalu bersyukur kepada Tuhan, ya kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadat, yang disertai rasa cukup, itulah pribadi yang hatinya menyenangkan Tuhan. Katakan amin ya. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, Bapak Ibu, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu?
Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa susahnya Tuhan memberkati kehidupanmu? Katakan amin. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, apa susahnya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitmu? Yang penting kau tahu rahasianya itu ya. Miliki hati yang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Tanpa engkau minta, tanpa engkau doakan, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tahu-tahu Tuhan sudah sediakan. Kenapa, saudaraku? Karena kuncinya adalah engkau tahu menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Tanpa engkau harus ngoyo-ngoyo, saudaraku. Engkau tenang aja, saudaraku. Engkau duduk di kaki Tuhan, engkau diam aja. Nantikan Tuhan, pertolongannya akan tiba. Katakan amin. Lalu sekarang Bapak Ibu, kita lihat apa hasilnya. Ya, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia menjadi berkat. Katakan menjadi berkat, ya. Dan menjadi teladan bagi orang lain. Amin ya. Sementara yang lainnya itu Bapak Ibu kebalikannya. Yang lain itu tidak menjadi berkat dan tidak menjadi teladan. Kita lihat ayatnya ya, 1 Timotius 6 ayat 4. Ya. Di 1 Timotius 6 ayat yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Amin. Nah ini dia, orang ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, ya. Saudaraku, kalau penyakitnya ialah mencari soal-soal, ya, mencari persoalan, suka membuat masalah, lalu bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga, siapa yang diberkati dengan perbuatan ini? Ya, nggak ada yang diberkati, Bapak Ibu. Itu malah menjadi batu sandungan, saudaraku, ya. Kemudian dia tidak bisa menjadi teladan yang baik. Nah, itulah orang fasik, Bapak Ibu. Tapi kalau orang benar, orang jujur, tadi kita sudah dengar firman-Nya, menasihatkan kita itu doanya didengar Tuhan. Lalu sekarang kita lihat yang kedua. Saudaraku, hasil yang kedua ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan sumber keuntungan. Nah, sumber keuntungan ini di mana, saudaraku? Sumber keuntungan kekal di sorga, ya. Kalau sumber keuntungan di bumi itu sementara, Bapak Ibu. Tapi sumber keuntungan kekal itu di sorga, ya. Bukan untung ibadah di bumi, ya. Di bumi itu sementara, Bapak Ibu. Tapi yang kekal itu di sorga. Kita lihat ya, 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Amin. Amin. Yang mengira ibadah itu sebagai apa? Suatu sumber keuntungan. Nah, ini salah, Bapak Ibu, ya. Jadi, hati yang menyenangkan Tuhan itu dia tahu bagaimana mendapat sumber keuntungan yang kekal itu di sorga, ya, bukan yang di bumi, Bapak Ibu. Oke, jadi apapun yang kau lakukan, selama engkau ada di bumi, saudaraku, dalam engkau beribadah, engkau mempersembahkan pujian, mempersembahkan doa, bahkan mempersembahkan persembahanmu pada Tuhan, lakukan dengan segenap hati, ya, tanpa bersungut-sungut, tanpa menggerutu, tanpa icir-iciran, ya, tanpa sambat. Maka engkau akan lihat, Bapak Ibu, hati Tuhan disenangkan, ya, siap-siap. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oh, glory. Wow, tadi kita dilawat Tuhan tadi ya. Dalam ibadah tadi kita menyembah Tuhan, dahsyat Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia disertai dengan rasa cukup. Oleh apa, saudaraku? Oleh keuntungan besar. Ya, keuntungan besar di mana, saudaraku? Keuntungan besar bagi hidup kekal di sorga. Bilang amin ya. Jadi apapun yang kau lakukan di bumi tujuannya adalah ibadah untuk hidup kekal di sorga. Amin. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Ya.
1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Rasa cukup, Bapak Ibu. Memberi keuntungan besar ya. Haleluya. Tapi kalau nggak cukup itu nggak ada keuntungan besar. Pasti kecil Bapak Ibu. Nah, keuntungan besar kita itu yang paling indah itu ketika kita dapatkan di sorga ya. Di bumi kita dapat, di sorga kita dapat ya. Apa yang kita dapat di sorga yaitu mahkota abadi. Haleluya. Tuhan berkati kita semua ya. Dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, shalom. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu ini benar-benar menegur kami supaya kami tidak sombong. Ya, Yesus. Dan kami harus rendah hati Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau sombong di hadapan Tuhan tidak senang. Karena banyak orang-orang yang pelayanan tetapi sombong Ya, dan mempunyai Yesus. karakter yang beda waktu pelayanan. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa Ya, Yesus. kami, mungkin secara sengaja maupun tidak, dari kelakuan kami, dari tutur Ya, kata Yesus. kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Pada malam hari ini Engkau sudah menegur kami supaya kami harus lebih sadar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada malam hari ini Engkau urapi kami semua supaya Haleluya. kami ini bisa sadar dan benar-benar mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa peneguhan firman ya di malam ini. Ya, Kasih Pak John, tepuk tangan dulu. saya mau tanya Pak John. Ya, oke. Pak John, saya mau tanya sedikit aja mengenai perpuluhan ya. Perpuluhan itu benar, itu perpuluhan. Saya percaya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Lebih penting mana seandainya sudah memberikan perpuluhan bagi orang-orang, uang itu sudah dipegang, ternyata orang tuanya sakit parah, kemudian saudaranya ada yang sakit parah. Lebih penting mana, Pak John? Diberikan ke gereja atau? Ya, memang perpuluhan itu memang itu yang memang persembahan yang dikhususkan ya. Jadi kalau perpuluhan itu memang itu belum merupakan bukan persembahan, tapi kita mengembalikan miliknya Tuhan. Yang miliknya Tuhan kita mengembalikan kepada Tuhan ya, namanya miliknya Tuhan kita kembalikan. Jadi yang kita pegang itu bukan milik kita, itu milik Tuhan, jadi kita kembalikan ya. Jadi itu harus dikembalikan kepada pribadi Tuhan yang menciptakan semuanya. Dan Tuhan punya rumah yang memang harus kita bawa ke situ ya. Oke, masalah tentang ada yang sakit, nah itu kan ada persembahan yang lain ya. Ada persembahan yang lain yang memang harus diberikan ya, harus diberikan untuk menolong. Misalnya ada saudaranya yang sakit atau orang tuanya yang sakit, itu bisa juga gitu ya Bu Lydia Eka ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memang dari gereja pun itu memang bisa mengelola itu, persembahan itu ya, yang masuk itu juga bisa membantu dengan yang disebut dengan bantuan diakonia ya, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit ya. Seperti itu, misalnya untuk bantu biaya pengobatannya atau apalah yang bisa memberikan sedikit tanda kasih untuk meringankan beban penderitaan orang itu. Tapi intinya perpuluhan itu adalah milik Tuhan ya, yang harus kita kembalikan ya kepada Tuhan. Memang ada juga yang memang pos-pos yang disiapkan ya, misalnya kita mau untuk memberikan bantuan ya dari persembahan yang kita sisihkan, misalnya persembahan untuk misalnya misi ya, atau misi ini kan macam-macam. Misi untuk penginjilan, misi untuk pelayanan, atau misi untuk membantu orang sakit, itu kan ada di situ semua. Itu makanya itu memang perlu jelaskan supaya bisa mengerti. Begitu ya Bu Lydia Eka ya. Jadi perpuluhan ini memang ini khusus dikembalikan kepada Tuhan di gereja, nanti gereja yang mengelola itu untuk bisa membantu
meringankan orang yang membutuhkan biaya misalnya untuk pengobatan. Itu bisa juga ya. Itu demikian penjelasan saya Bu Lydia Eka. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan sedikit kesaksian? Ya, Sudah Pak John. cukup ya, Pak Frans. Ya, ini mengenai perpuluhan, Pak John. Mm-mm. Jadi perpuluhan ini kan kita memberikannya kepada gereja, dan Ya. gereja melakukan pelayanan dengan perpuluhan tersebut, Pak John. Nah, sekarang misalnya perpuluhan kami ini misalnya 500 juta misalnya gitu, Pak John ya. Ya. Nah, kita mau, kerinduan kita ini mau membuat mesbah Tuhan atau rumah Tuhan. Nah, itu betul bisa atau tidak, Pak John? Ya. Itu semua dimulai dari benar-benar motivasi yang tulus. Jadi misalnya untuk yang ini ya, untuk apa persepuluhan itu ya, perpuluhan itu 500 juta ya. Ya. Untuk membuat mesbah untuk ini ya, untuk ibadah gitu ya. Untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Itu bisa juga. Jadi itu adalah bagian dari untuk apa ya, melaksanakan perpuluhan. Perpuluhan ini kan untuk nanti supaya adanya rumah ibadah misalnya ya, itu bisa saja. Bisa saja ya. Jadi semua itu yang kita lakukan memang harus berdasarkan iman. Kalau kita melakukan tidak berdasarkan iman, kita masih bimbang, masih ragu-ragu, atau mungkin kita kurang paham, kurang ngerti, tanyalah kepada hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan bisa mengarahkan, bisa menjelaskan dengan baik ya, supaya kita tidak bingung, saudaraku. Ya, jadi semua itu memang kembali lagi ya kepada diri kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah belajar firman yang benar, tanpa disuruh kita melakukan, Bapak Ibu ya, tanpa diminta kita melakukan karena kita sudah ngerti, gitu ya. Jadi sederhananya, ketika kita makan di restoran A, ya kita bayar di restoran A. Nggak mungkin kita makan di restoran A, kita bayar di restoran B, kan begitu ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi, nah bisa juga kalau saudara-saudara juga misalnya bayar di restoran A, saudara juga ingin memberkati di tempat lain, itu bisa saja. Tapi yang kau lakukan asal dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut, tanpa sambat atau sungkan. Ya, lakukan dengan segenap hati. Amin, Bapak Ibu ya. Kau lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Itu lagi, Pak John. Ya, silakan. Jadi misalnya perpuluhan ini kita untuk pelayanan sendiri, Pak John. Artinya begini, kita pelayanan itu untuk kunjungan ke panti-panti asuhan, panti-panti jompo, itu bisa apa, Pak John? Ya, itu bisa juga sih. Jadi maksud saya itu gini, yang pertama ini ya, memang yang pertama itu memang perlu kita serahkan ke dalam rumah Tuhan ya, supaya Alkitab bilang apa? Supaya ada persediaan makanan ya di rumahku dan ujilah aku. Lalu yang kedua juga, kalau sekiranya misalnya nih, saudara mau pakai juga untuk mendukung pelayanan, misalnya pelayanan apa, misi penginjilan, atau untuk pelayanan kunjungan kepada orang sakit, itu bisa juga. Tapi sebetulnya untuk pelayanan-pelayanan demikian itu sudah ada dia punya pos-posnya ya. Yang tadi saya sebutkan di awal tadi saat Ibu Lydia Eka bertanya itu ya. Sudah ada pos-posnya untuk penginjilan, untuk misi penginjilan, untuk misi apa? Bantuan bagi orang, misalnya diakonia dan sebagainya. Jadi semua itu ada dia punya posnya sendiri-sendiri. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita lakukan dengan segenap hati ya, pengertian yang benar akan firman. Itu dia ya. Kalau kita ragu-ragu, Pak, gimana? Jadi itu perlu dibawa ke altar dulu, Pak John ya. Ya, betul. Dulu, baru kita pakai untuk pelayanan. Ya, bisa juga begitu. Ya. Tapi nomor satu itu bawa dulu, serahkan dulu kepada Tuhan ya. Nah, ya kepada Tuhan. Kalau yang lebih benar itu kalau saudara benar-benar kasih untuk pekerjaan Tuhan ya, itu malah bagus ya. Untuk memperlebarkan luaskan pekerjaan Tuhan gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang
di Alkitab itu kan imam-imam yang melayani, Bapak Ibu sekalian ya, itu kan mereka kan nggak punya tanah-tanah pengembalaan. Sementara yang ke-11 saudara mereka, 11 suku itu kan dapat. Mereka punya tanah-tanah warisan. Yang satu suku nggak dapat, yaitu suku Lewi. Ya mereka hanya melayani Tuhan saja. Jadi ketika 11 suku itu datang bawa persembahan ke rumah Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan itulah yang diberikan kepada suku Lewi. Ya gitu ya. Dan suku Lewi inilah yang bisa menopang mereka bisa melayani dengan baik. Nah, satu hari terjadi ketika suku Lewi tidak diperhatikan Bapak Ibu sekalian, akhirnya suku Lewi ini mereka bekerja di ladang-ladang. Sehingga pekerjaan Tuhan jadi terbengkalai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu sama dengan kehidupan hamba Tuhan yang tidak disupport, tidak didukung, maka itu akibatnya menyebabkan pekerjaan Tuhan itu terbengkalai selaku. Sehingga itu yang membuat Tuhan itu marah sekali. Nah, pada waktu zaman Ezra muncul ya, dia mulai mempelajari kitab suci dan dia mulai datang menjelaskan hal ini kepada umat Tuhan dan mereka sadar, akhirnya mereka buat satu kesepakatan, komitmen bahwa orang-orang Lewi itu harus dikembalikan pada posisi mereka yang semula. Mereka tidak boleh lagi bekerja di ladang-ladang, yang bekerja di ladang cuma orang-orang yang 11 suku itu. Dan mereka harus ditunjang, ya, sehingga pekerjaan Tuhan, mereka hanya fokus untuk melayani di bait Allah, ya, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Tetapi ada juga memang karena hamba Tuhan, ya, memang misalnya di pedesaan, ya, saudaraku, ya, untuk bisa menghidupi keluarganya, ini kadang-kadang hamba Tuhan harus berjuang, saudaraku. Jadi ini apakah salah? Tidak salah juga. Karena satu sisi memang dia perlu untuk menghidupi keluarganya dan menghidupi untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Jadi hamba Tuhan ada yang bekerja seperti itu. Ya, tetapi dengan pekerjaan itu bukan berarti hamba Tuhan harus meninggal pelayanan. Tidak boleh. Pelayanan tetap dijalankan, tapi pekerjaan juga tetap dijalankan. Nah, itu yang dimaksud dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi imam dan raja, ya. Jadi imam itu melayani Tuhan, raja itu untuk mengelola semua yang Tuhan kasih, potensi sumber daya yang ada, ya, skill, kemampuan, ya, bakat-bakat yang ada itu bisa dikembangkan. Untuk apa? Bisa menunjang pelayanan, ya Bapak Ibu. Nah, itu dari saya. Jadi tidak salah kalau hamba Tuhan itu bekerja, ya. Hamba Tuhan itu bekerja untuk supaya bisa, contoh di Alkitab itu ada Paulus, ya. Paulus itu hebat sekali Bapak Ibu. Dia itu Bapak Ibu, dia rasul pilihan Tuhan. Tuhan langsung yang bicara kepada dia, Tuhan yang pilih dia. Tapi Bapak Ibu untuk bisa menunjang pelayanan dia, Bapak Ibu, dia bekerja sebagai seorang ahli bangunan, ya. Sebagai seorang ahli pembuat tenda. Nah, hasil pekerjaan itu, dia dapat dana, dapat uang untuk menunjang pelayanannya. Sehingga dia bisa buka gereja di Efesus, di Filipi, di Kolose, di Korintus, di Roma, ya, di Tesalonika. Hebat itu Paulus. Dia punya strateginya mantap, dan itu yang kita perlu pelajari. Sehingga apa? Pelayanan Paulus ini bisa menjangkau raja-raja, ya, bisa menjangkau bupati-bupati, wali kota, pejabat-pejabat negara dia bisa menangkan. Hebat itu Paulus, ya. Dan memang itu saya lihat bahwa ini yang memang kita perlu ikuti teladan Paulus. Makanya dibilang apa? Ikutilah teladanku. Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus, ya. Jadi memang bagi hamba Tuhan juga nggak boleh malas. Kalau hamba Tuhan malas, Tuhan tidak bisa berkati, ya. Nah, hamba Tuhan rajin, giat, jemaat juga rajin, giat. Nah, semua sama-sama diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Oke, kembali. Ya, gimana Pak Frans? Ya. 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 Jadi perpuluhan ini tidak semata-mata di gereja, ya, sampaikan ke gereja Pak John, ya. Yang penting kita sudah membawa ke altar Pak John, ya, untuk pelayanan. Ya, memang gini, kalau kita terdaftar pada salah satu gereja, memang hendaknya perpuluhan itu kita kembalikan ke situ, ya, tempat di mana kita bertumbuh, kita makan makanan rohani, kita bisa kembalikan ke situ. Tetapi kalau memang dilihat juga, memang ada gereja-gereja yang memang sudah survive, ya, secara keuangan sudah banyak,
Nah, Bapak Ibu, bisa aja saudaraku dengan hikmat Tuhan, saudara bisa pakai itu untuk bisa mendukung untuk pekerjaan Tuhan di tempat lain. Itu bisa saja, ya. Yang penting Oke. sudah diangkat. Ya, bisa bawa kepada Tuhan, ya, seperti itu. Ya, Pak John. oke. Ya, Ibu Indriani mau kasih kesaksian? Bu Indriani, cinta kita nih. Ya, mungkin Bu Lydia Eka, Baik aja. ya Bu Eka mau kasih kesaksian tentang hal ini. Ya, silakan Ibu Lydia Eka. Ya, Pak John, kalau saya sih, kalau kita belajar, singkat aja Pak John. Kalau kita belajar menabur, nanti kita menuai. Itu aja Pak John. Ya, Itu aja Pak John. ya Nggak benar. panjang lebar. Ya, Belajar menabur, kemudian pasti itu udah pasti menuai. menuai. Iya, Menabur seperti orang kalau seperti orang kalau jahat sama orang nanti menuainya juga jahat gitu. Ya, ya. Itu aja Pak John, paling gampang itu semestinya. Kalau saya, nggak tahu kalau lainnya. Ya. Orang menabur pasti menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, ya tidak menuai. Siapa yang salah? Tuhan salah, Tuhan nggak salah. Yang salah adalah pribadi kita sendiri, ya. Siapa menabur angin, dia menuai badai. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itulah sebabnya kita belajar untuk memahami rahasia ini. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Dan kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini. Dan nanti setelah ini Bapak Ibu kita akan menaikkan juga doa-doa deklarasi ya dan doa profetik kita. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Ya. Makasih Bu Yeti. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan diakhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya.
I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh orang tua kita dari Jerman. Tuhan memberkati Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Ibu Rosalin yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman disampaikan oleh Saudari Alin dari Kediri. Dipersilakan. Ya, Alin silakan buka kamera ya. Iya, Pak. Oke, sip. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, shalom. Saya menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor telepon yang tertera atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadah doa mukjizat 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Cara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kediri. Tuhan berkati Alin. Oke. Terima kasih Saudari Alin yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari. Dan sekarang Bapak Ibu semua yang terkasih yang belum mendapatkan bagian, saatnya doa deklarasi. Untuk nomor 1, Ibu Puspita belum ini. Sekarang nomor 1, Bapak Fransanti. Nomor 2, Lydia Eka. Nomor 3, Cik Fum. Nomor 4, Ibu Atanasia. Nomor 5, Bapak Lubis. Ibu Fang Lai belum itu. Oh, Bu Indriani juga belum. Ya, saya belum. Oke, Ibu Iya, Indriani. belum. Ibu Indriani. Nomor 5 ini dia, Bu Indriani. Ya. Nomor 5 Pak Lubis katanya. Iya. Oke, Nomor nanti 6 Bu Indriani, nomor 6. nanti Bu Ya. Bu Fang Lai akan berdoa ya untuk ibadah nanti besok pagi, besok Ya. siang dan besok malam ya. Oke. Ya, biar ada kebagian. Ya. Ya, kita akan dipandu Semua oleh mendapat orang tua bagian. kita, Bu Rosalin dari Jerman ya. Ya, siap Pak John. Oke, sip, mantap. Iya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin ya. Rupanya kemarin waktu Ibu Indriani tanya,
dalam acara kuis itu yang menang Cipung ya. Oke, memberkati Cipung. Ya, silakan. Bapak Frans, silakan. Frans. Terima kasih, Ya. Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dengan yakin Tuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, Terjadilah dalam nama Yesus. Lydia. Ya, tadi sedikit saya ada tambahan ya Pak John Ya, mengenai tadi perpuluhan. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Itu Pak John yang saya ya, tambahkan. Amsal 11 ayat berapa, Bu? Ayat 24 ya? 24 Pak John. Oke, ya. Tolong Ada yang diperdengarkan. menyebar harta, Hmm. ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yes. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. John. Ya. Oke. Ya, silakan. Yang kedua ya. Oke. Ya, Bu Lydia. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Cik Fung, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta John sama Bro Salin tentunya. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. dalam nama Yesus. Ibu Atanasia. Percaya dalam Tuhan Yesus, saya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Lubis, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu Indriani, Ya, yang terakhir ya. ya. Paling bawah ya, Bu Indriani. Aku percaya, ya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan Yes. yang berdoa di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita malam hari ini. Oke, Cipang Panglai berdoa untuk ibadah besok pagi ya, supaya Tuhan sertai Ibu Atanasia dan tim akan melayani ibadah besok siang dan ibadah besok malam ya. Ibu Yeti dan tim akan melayani. Oke, silakan Bu Panglai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak mendapat penghargaan yang tertinggi, terhormat, tersanjung, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, penuh terbesar. Engkau sertai Bu Yeti, Engkau sertai Bu Atanasia untuk mengasihi. Engkau berkatilah Pastor John Sarbuna, juga Engkau berkatilah ketiga anaknya. Engkau berkatilah gereja CLCC yang datang untuk bersujud menyembah Engkau. Itu adalah kebesaran, kemuliaan, kenamaan Tuhan Yesus Kristus yang patut disembah, yang patut dipuji, yang patut menerima importasi kesembuhan, menerima importasi kesehatan, menerima importasi penghasilan ekonomi, penghasilan keluarga, penghasilan apapun juga yang mereka dambakan, itu Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Engkau ada di dalam setiap persoalan apapun juga. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Praise the Lord. Amin. Terima kasih Bu Pang Pang Lai untuk doa yang sangat indah ya dari Amin. Surabaya. Tuhan berkati Bu Pang Pang Lai. Amin. Ya. Pak Swaton, terima kasih Amin. atas hadir. Ya, kembali kepada host kita malam ini Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi, serta untuk Bang Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa untuk kita semua. Sekarang ibadah sudah selesai. Terakhir doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dipersilakan. Belum kenalan sama Bu Kris ya. Oh iya, oke. Baik, kita kenalan dulu sama Bu Kris, sama Pak Kris ya. Selamat datang Pak Kris, Bu Kris. Salam kenal ya. Oke. Buka. Oh ya, tolong bisa buka kamera ya, bisa kita kenal dulu. Bu Kris. Ya, puji Tuhan ya. Bukan orang asing, tapi ini sudah jadi keluarga Allah bersama kita. Mana Bu Kris? Sudah tidak ada, Oh, sudah keluar. Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti next kita akan ketemu lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama pujikan pujian ini ya. Oke, haleluya. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, praise the Lord. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan hendak memberkati kita semua. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Terimalah malam ini siapa yang sakit. Imani dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Di dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu. Itu artinya engkau langsung terkoneksi. Engkau tersambung, engkau terhubung. Engkau langsung Haleluya. bersama-sama, haleluya, dengan Tuhan di dalam hadiratnya saat ini. Di dalam nama Yesus, kuasamu dicurahkan untuk Ibu Rosalin, kuasamu dicurahkan untuk Ibu Indriani, kuasamu dicurahkan untuk Ibu Yeti, kuasamu dicurahkan untuk Ibu Lydia Eka, kuasamu dicurahkan untuk Pak Lubis, kuasamu dicurahkan untuk Fang Fang Lai, kuasamu dicurahkan untuk Pak Frans Angki, kuasamu dicurahkan untuk Ibu Atanasia, kuasamu dicurahkan untuk Alin, kuasamu dicurahkan untuk Cifung, kuasamu dicurahkan untuk Cifang Fang Lai, kuasamu dicurahkan untuk James Cindy Yohan, Ibu Meliawati, kuasamu dicurahkan buat semua yang hadir malam ini, termasuk Ibu Kris, kuasamu dicurahkan buat mereka semua. Terima kasih, percaya malam ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan. Percaya Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan lambung dari Bu Selvi, dalam nama Yesus.
Tuhan juga sembuhkan cucu dari Ibu Budi. Oh Tuhan, kami doakan Tuhan sudah sembuhkan dia saat di Australia. Dalam nama Yesus, siapapun yang punya anak, punya menantu, punya cucu yang sakit, terima hari ini kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Suaminya disembuhkan, istrinya disembuhkan, anak menantu juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya sebentar kami akan berpisah. Kami tahu Tuhan memberkati anak-anakmu sementara beristirahat. Dan yang juga orang tua kami, Bu Rosalin, akan beraktivitas. Tuhan berkati aktivitas panjang hari ini. Dan Tuhan memberkati juga Ibu Linda Effendi, Pak Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Puspita, sembuhkan juga Tuhan Pak Pranoto, sembuhkan juga Pak Wongtir, sembuhkan juga dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit hari ini, juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Malay disembuhkan, menantu Ibu Indriani disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk mamanya Robi disembuhkan, mamanya Bu Indriani juga sudah disembuhkan, bahkan Ibu Indriani sendiri Tuhan sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat ini. Tuhan sembuhkan juga Pak Lubis. Tuhan sembuhkan juga anak Karen dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Dajon. Terima kasih semuanya, Lydia Eka, Yeti, cakep sekali Pak Lubis ya malam ini. Tuhan berkati ya. Oke teman-teman semua. Tuhan berkati sama-sama Bu Rosalin, Bu Lydia Eka, Bu Indriani. Berkati Bu Yeni. semuanya. Berkati semuanya ya. Bu Sinta, Tuhan memberkati. Atanasya. Berkati. Pak Besak ya, Pak Frans Angki, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat. Sehat selalu ya, semangat. Selamat beristirahat. Amin. Berkati semuanya. God bless you all. Bye bye. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati Cipung. Salam buat Pak Daska, Pak Cipung ya. Pak Daska sakit Pak Dajon. Oh, Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan Pak Daska. Tuhan selamatkan jiwanya dalam nama Yesus. Berapa hari ini? Ya. Jangan takut Cipung. Kita bawa dalam doa ya. Amin. Oke. Berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya Pak Daskanya ya. Dadah. Bye. Dadah. God bless you. Sayonara.